Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan mendiskusikan terkait spatial sense atau pemahaman spasial atau ruang. Dan kelompok kami terdiri dari Miftahul Febrianti dengan NIM 084, yang kedua ada Talita Nabila Aisyah dengan NIM 085, dan yang terakhir ada Naura Jinan Hidayah dengan NIM 086. Latar belakang pendidikan anak usia dini atau PAUD bertujuan membantu anak berkembang secara optimal dan mengembangkan potensi intelektualnya melalui stimulasi yang tepat. Setiap anak mempunyai 8 potensi kecerdasan. Yang pertama ada verbal atau linguistik, yang kedua ada logis atau matematis, yang ketiga ada visual, yang keempat ada kinestetik, yang kelima ada interpersonal, yang keenam ada intrapersonal, yang ketujuh ada musikal, dan yang terakhir ada natural. Kecerdasan yang penting adalah kecerdasan visual spasial yang membantu anak memahami letak, arah, dan jarak suatu benda. Kecerdasan ini membantu proses pembelajaran mengenal huruf, angka, dan bentuk yang penting bagi pendidikan dasar anak usia dini. Definisi spatial sense. Spatial sense adalah pemahaman tentang bentuk, ukuran, posisi, arah, dan gerakan yang digunakan untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan dunia fisik. Kemampuan ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, rotasi spasial, yang kedua, visualisasi spasial, dan yang ketiga, persepsi spasial, yang sangat penting dalam memahami geometri dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Melalui permainan ini, anak-anak dapat mengembangkan potensi spasial yang berhubungan erat dengan prestasi akademik, terutama dalam hal matematika. Contoh kegiatan dari spatial sense. Yang pertama untuk anak usia 1-2 tahun. Anak usia 1-2 tahun dapat melakukan permainan seperti permainan sensorik dengan menyembunyikan benda-benda di dalam pasir atau nasi agar anak dapat menemukannya. Hal ini dapat membantu anak dalam meningkatkan kesadaran spasial, memiliki keterampilan motorik halus, dan dapat memecahkan masalah. Yang kedua, ada anak usia 3-4 tahun. Di sini, pada anak usia 3-4 tahun dapat dilakukan permainan seperti mencoret-coret, mewarnai, membuat bentuk dari plastisin ataupun clay. Selain itu, dapat mengenalkan anak tentang matematika menggunakan media seperti puzzle, balok, dan lain-lain. Dan banyak juga media yang bisa digunakan pembelajaran matematika. Salah satunya adalah metode bermain building block, dapat meningkatkan kemampuan visual spasial pada anak usia dini. Yang ketiga ada anak usia 5-6 tahun. Di sini, anak usia 5-6 tahun dapat melakukan permainan balok, kop, kaplat, dapat memberikan anak-anak sebuah kesempatan untuk menciptakan berbagai bentuk gambar seperti bentuk konkret. Dengan membuat bangunan, anak dapat berimajinasi dalam merancang dan membuat bangunan dan juga dapat membangun kemampuan kognitif karena anak mendapatkan pengetahuan dalam pengalamannya sendiri. Yang keempat ada anak usia 7-8 tahun. Pada anak berusia ini, kegiatan yang dapat ditawarkan yaitu untuk mengembangkan kecerdasan ini antara lain bermain grafis, menyusun balok, seni mozaik, keyboard aktivitas, bermain kartu warna, menggambar, mencipta warna, menggambar objek, memahat gambar, mengurutkan gambar, dan termasuk bermain tanah liat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spasial yaitu yang pertama, pengalaman langsung di mana anak itu perlu terlibat langsung dengan objek di sekitar mereka untuk memahami ukuran, bentuk, dan hubungan spasial. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Contohnya media seperti gambar, puzzle, atau permainan membantu anak mengenali bentuk dan orientasi objek.
Yang ketiga, aktivitas sehari-hari. Melalui rutinitas harian seperti bermain atau bergerak, anak belajar navigasi ruang secara alami. Yang keempat, pendekatan pembelajaran dengan metode yang melibatkan eksplorasi aktif dan interaksi mendorong pemahaman spasial yang lebih baik. Yang kelima, dukungan orang dewasa, di mana bimbingan dari orang tua atau guru itu dapat membantu anak memahami konsep spasial dengan lebih baik melalui pengarahan dan contoh. Yang keenam, aktivitas fisik. Contohnya gerakan tubuh dalam ruang seperti berjalan atau melompat membantu anak mengenali posisi dan arah. Yang ketujuh, lingkungan yang mendukung, di mana lingkungan yang dirancang untuk mendorong eksplorasi spasial seperti ruang bermain terbuka atau alat edukasi itu sangat membantu mereka. Yang ke-8, interaksi dengan guru dan teman sebaya, di mana anak itu belajar tentang ruang melalui interaksi dan permainan bersama. Yang ke-9, stimulasi kognitif, di mana contohnya itu tantangan mental seperti teka-teki atau permainan strategi. Hal itu tuh dapat merangsang kemampuan berpikir spasial anak. Jadi kesimpulannya, spatial sense sangat penting untuk berbagai bidang seperti matematika dan arsitektur, mencakup keterampilan kognitif seperti konsep spasial, alat representasi, dan penalaran logis. Keterampilan ini dapat diajarkan sejak usia dini melalui kegiatan seperti puzzle, blok pola, seni dan permainan sensorik, pengalaman langsung, dan media interaktif mendukung pengembangan keterampilan spasial yang efektif. Semua anak mempunyai berbagai potensi kecerdasan sejak lahir atau genetik dan dibawa oleh lingkungan melalui rangsangan yang diberikan kepadanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.